17 tahun teh. Dia itu nggak kemana-mana, dia nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa lihat matahari. Terus 17 tahun gitu. Diem aja di rumah. Banyak faktor yang menyebabkan semua orang bisa berpotensi menjadi disabilitas. Kita harus merubah pola pikir, cara pandang bahwa disabilitas itu memiliki kesetaraan hak yang sama. Saya Zulangka Julianto Kadir. Saya seorang disabilitas fisik pengguna kursi roda dikarenakan suatu penyakit bernama SMA, Spinal Muscular Atrophy. Saya Taufik Hidayatullah, ya sama disabilitas fisik. Berdiri tahun 2003. Berawal dari keprihatinan dan keresahan fasilitas publik atau layanan publik yang belum akses untuk mendukung teman-teman disabilitas ini bisa mengambil bagian untuk di lingkungan sosial. Saat ini sih kita programnya ada peer support, lalu ada modul independent living, bisa diimplementasikan. Apa sih independent living itu? Seperti itu. Program peer support ini adalah program kunjungan ataupun layanan dari bilik, baik itu kita keluar ataupun ada yang mau datang ke sini untuk disabilitasnya itu menyuarakan, mengekspresikan dirinya atau mengeluarkan pendapatnya, apa yang dia inginkan yang mungkin saat ini tidak tercurahkan, tidak terutarakan karena tidak dilihat dari sisi individu yang utuh sebagai disabilitas, karena disabilitas dianggap stigma negatif, disabilitas sebagai yang tidak bisa melakukan sesuatu. Konseling itu ketika kita menyampaikan pembicaraan ini kepada disabilitas dari pihak luar yang tidak merasakan sebagai disabilitas, lebih berempati lagi, bisa merasakan secara langsung apa yang menjadi pengalaman dia pernah kita rasakan juga. Berbeda dengan katakanlah non disabilitas, untuk membangun kepercayaan diri dari disabilitas yang belum mandiri, disitulah diperlukan disabilitas yang menjadi support. Nah, jadi kita di bilik itu punya program pelatihan sensitivitas disabilitas. Itu isinya nantinya terkait untuk mengisi etika berinteraksi, bagaimana cara berkomunikasi, pengenalan alat bantu, pengenalan disabilitas itu apa, memberikan fasilitas pelatihan tersebut. Dan untuk saat ini kita sudah kerjasama dengan Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Tinggi Bandung, sama Pengadilan Tinggi Jakarta. Ketika berhadapan langsung dengan teman-teman tuli, nah di situ adanya pelatihan-pelatihan tersebut, bagaimana membantu, menolong. Nah itu bentuk, ada salah satu program kami, ketitipan amanah dari program donor untuk jalankan program kerja pembentukan kelompok disabilitas di Kabupaten Bandung, dan itu di 4 kecamatan. Dari masing-masing kecamatan itu dibentuklah kelompok untuk menciptakan lingkungan yang inklusif. Kelompok tersebut dinamakan self help group untuk menimbulkan rasa kepercayaan dirinya, menimbulkan kemauan untuk keluar rumah, berinteraksi. Tujuan utamanya menciptakan kualitas hidup lebih baik lagi dari sisi disabilitasnya. Keberpihakan terhadap penyandang disabilitas untuk secara regulasi aturan, pemerintah sudah peduli. Namun di saat implementasinya ini yang masih kita jumpai belum ramah terhadap disabilitas. Seperti halnya transportasi, kendaraan transportasinya itu harus ramah, jadinya bisa diikuti oleh teman-teman disabilitas lainnya, contohnya pengguna kursi roda, tongkat, dan sebagainya. Belum lagi contohnya trotoar, fasilitas publik lainnya yang belum ramah disabilitas. Di Bandung sendiri saja sudah ada, namun dari sisi ketersediaan RAM bidang miring itu sangat curam. Yang niatnya adalah untuk akses bagi disabilitas pengguna kursi roda, malah itu nantinya membahayakan. Memberikan konseling, memberikan pengertian, memberikan semangat juga, motivasi juga kepada yang bersangkutan, memberikan edukasi kepada orang tuanya, nggak usah takut, nggak usah khawatir, kita bantu untuk prosesnya, sehingga walaupun punya disabilitas mental, sehingga kemudian dia bisa mengerti, kita bantu dari mulai proses komunikasinya sampai untuk proses rehabilitasinya. Pergerakan yang kita lakuin itu bukan berdampak untuk hari ini, tapi untuk jangka panjang, dan itu nanti bisa dirasakan oleh anak cucu kita ya.